Tumben banget lo bang, bawa mobil ugal-ugalan. Biar cepat sampai tujuan. Guys, jadi kita lagi di dusun nih, dusun Karangsondet. Tempatnya pedalaman banget, tempatnya serem banget guys. Tuh lihat tuh ada serem pokoknya. Ikutin terus aktivitas kita. Oke, let's go, kita berangkat. Tuh. Guys, ternyata kita berhenti deket kuburan guys. Tuh, banyak kuburan di sini. Bang, kayaknya kuburannya cewek semua nih bang. Gue juga belum pernah sih lihat kuburan bentuk seperti ini. Dan dari papan nisannya kayaknya sih memang betul kata lo, perempuan dan kelihatannya masih pada muda. Kuburannya ditimbuk sama batu. Kenapa ya alasannya? Guys. Lihat nggak? Kok banyak burung gagak ya? Tuh. Banyak burung gagak guys. Bal, udah kita balik aja balik. Sebentar. Gue coba hubungin Lala ya. Aduh serem banget. Ada sinyal lagi. Coba cek dulu, cek. Gak ada sinyal juga bang. Guys, kita harus lanjut. Ya, kita harus cari Rosalinda. Ya. Ayo kak. Hati-hati. Mira juga sedang ngomong ular. Kak Fiona ngapain sih lari terus? Udah tahu kakinya Karos tuh sakit nyangkut di akar pohon. Gimana kalau kepatok ular? Lama banget sih larinya. Gue udah kabur duluan lah. Udah. Yang penting kan sekarang kita udah selamat. Ada apa ini? Kalian kenapa? Bu, jadi tadi tuh Kak Fiona nggak sengaja nginjak sesajen di bawah pohon besar dan abis itu kita ngalamin kejadian-kejadian serem. Astaga, ceroboh sekali kalian. Kalian tahu nggak? Itu sesajen keramat dusun Kampung Sodet. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, maaf ya. Tadi tuh kita mau beresin, tapi pas kita mau beresin kita denger raungan kayak suara harimau gitu. Makanya kita takut, makanya kita langsung kabur ke sini. Itu bukan suara harimau, itu suara makhluk alam gaib. Penjaga pohon besar tempat sesajen itu ditaruh. Kalian tuh sudah membuatnya marah. Rumini, kamu udah janji mau bayar upeti buat Pak Broto. Mana? Hah? Iya, tapi cabai saya belum layak panen. Semuanya masih muda. Cari-cari alasan lagi. Iya beneran, itu kenyataannya. Ngoceh lagi. Mas, apa-apaan ini? Lu siapa? Gak usah ikut campur ya? Lu yang gak usah ikut campur. Saya cuma nggak bisa ngeliat orang tua disakiti. Lu gak usah ganggu urusan kami. Ayo. Oh ya? Jago juga lu, Fer. Ya iyalah. Ibu nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Kalian ini petugas dari rumah sakit ya? Kok bawa mobil ambulans? Kami dari Yayasan Nurul Jannah. Kebetulan maksud kedatangan kami ke sini untuk mencari adik saya, Lala. Mungkin Ibu tahu? Maaf, saya nggak tahu. Gini aja, ini kan sudah sore. Gimana kalau kalian istirahat di rumah saya aja?
sekalian mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya. Boleh juga tuh. Boleh. Ayo. Ah iya, boleh deh. Ya, baik kalau begitu. Makasih ya, Bu. Ayo Jagat, makan yang banyak. Ya. Pak Broto, kita ada masalah Pak Broto. Apa lagi? Hah? Ada orang kota yang sok jago masuk ke desa Karangsodet, Pak Broto. Kurang ajar. Mau apa mereka? Mau apa? Saya kurang tahu Pak Broto. Ya pasti mereka kesini bawa ambulan. Kayaknya petugas kesehatan. Petugas kesehatan. Jarod, Andi, kalian pantau terus gerak-gerik mereka. Siapa? Saya nggak peduli siapa dan apa tujuan mereka. Tapi kalau mereka coba-coba menghasut warga, kalian langsung lapor saya. Siapa? Baik, Pak. Pergi sana! Jangan coba-coba sama Broto. Silakan masuk. Maaf ya, rumahnya sederhana. Maklum, rumah di dusun. Gak apa-apa, Bu. Oke. Yang penting kita bisa tinggal sementara. Semoga kalian nyaman di sini. Aku nge-vlog ya, Bu. Ya, silakan. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi kita sekarang Turunin suaranya, aja. itu udah di rumah salah satu warga Karangsodet. Kita mau cari Lala sama Rosalinda, tapi sedikit capek. Ya udah kita istirahat dulu ya nggak apa-apa. Tuh saya dong. Saya dong, Bu. Oke, ikutin terus aktivitas kita. Oke? Oke, udah. Iya, kalau di dusun ini memang sinyalnya agak susah. Kadang berhari-hari nggak ada sinyal. Oh ya, selama kalian tinggal di sini, tolong ya, kalian berhati-hati sama Pak Broto. Maaf, Pak Broto itu siapa ya, Bu? Pak Broto itu orang terpandang dan berkuasa di dusun ini. Tadi yang mengancam saya, itu anak buahnya Pak Broto. Ya ampun. Maaf, saya sampai lupa. Saya bikinin kalian minuman dulu ya. Maaf, permisi, saya tinggal sebentar. Silakan duduk. Ya, terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Sampai juga ya perjalanan. Duduk, Bal. Oh, jadi kamu tuh satu komplotan sama Jamret itu? Iya kan? Dan kamu ngaku deh. Buktinya jaket kamu aja sama. Mbak, jaket sama kan bukan berarti itu saya. Woi, Bal. Ngapain lu ngelus-ngelus jaket? Udah kayak ngapain aja. Lagi kangen lu ya sama seseorang ya? Sok tau lah. Mana sih? Mbak, nyari apa sih Mbak? Ini loh Mayang, saya lagi nyari kalung saya. Tapi kok nggak ketemu ya? Coba dicari dulu Mbak yang benar. Ya Allah, kemana ya? Itu kalung berharga, satu-satunya peninggalan dari Mas Gun. Mbak, jangan-jangan tadi jatuh waktu Mbak mau telepon Lala sama Iqbal. Kan Mbak nggak sadar waktu ngambil telepon di tas. Oh iya, saya mau tahu kabar keadaannya Lala sama Iqbal, tapi nggak bisa dihubungin karena nggak ada signal. Betul Mbak. Tadi kan kita juga udah sampai Kampung Kucrit kan? Apa kita cari aja ke sana Mbak? Iya benar. Ya udah kita cari sekarang yuk, Mayang. Ya udah deh, ayo Mbak. Yuk. Yuk. Mana ya Mayang ya? Kayaknya di sekitar sini deh. Ya udah Mbak, kita cari dulu aja di sini. Iya, kayaknya jatuhnya sekitar sini deh. Assalamualaikum, Neng Rati, Neng Mayang. Waalaikumsalam Pak RT.
Kalian berdua tumben malam-malam begini masih keluar. Ini dari mana mau kemana? Terus tadi saya perhatikan kalian berdua kayak orang bingung tuh, kayak lagi nyari sesuatu yang hilang gitu loh. Pasti lagi nyariin saya ya. Ya ampun Pak RT, saya lagi nyari kalung saya. Kalung saya peninggalan satu-satunya dari almarhum suami saya, Mas Gun. Kayaknya sih jatuh, tapi nggak tahu. Ini belum ketemu juga sampai sekarang. What? Iya Pak RT, tolong bantu cariin dong Pak RT. Tapi kalau udah ketemu, langsung hubungin kita, kasih tahu kalau udah ketemu ya. Ya, kalian berdua tenang aja ya. Nanti saya pasti akan bantu cari. Pokoknya pasti dapat, tenang aja. Oke, serahkan semua sama saya. Oke, don't worry. Ya udah, makasih ya. Kita cari di sebelah sana ya Mayang ya. Pak RT pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Broto, ini saya bawakan darah ayam cemani. Bagus. Batu merah delima ini adalah kekuatan sekaligus kelemahanku. Perawatan batu ini harus direndam dalam wadah darah ayam cemani betina. Pak Broto, mohon maaf nih. Apa betul wadah itu terbuat dari tulang belulang manusia? Dari mana kamu tahu? Anu Pak Broto, saya dengar waktu Pak Broto ngobrol sama Dukun Sakti. Benar. Itu memang syarat mutlak untuk merawat batu merah delima. Dan wadahnya harus terbuat dari potongan-potongan tulang manusia. Yang diambil ketika manusia itu masih bernafas. Reset banget nih sinyalnya. Sabar. Bukan gitu masalahnya, Bambang. Rosalinda tuh masih di luar sana. Kalau dia kenapa-kenapa gimana? Gua tuh nggak tenang lah. Dan kita itu nggak tahu watak penghuni di sini tuh kayak gimana. Bukan cuma lo doang yang nggak tenang. Adik gue sampai sekarang nggak tahu di mana. Baru mana? Nyari Rosalinda. Ya. Ya deh. Udah gede ini. Ini saya bikinin cemilan dan minuman. Silahkan. Makasih ya Ibu. Iya. Bu, sebelumnya saya mau tanya. Saya sempat ngelihat kuburan perempuan. Yang kuburannya ditimbun bebatuan, Bu. Karena pada lumrahnya kan biasa pakai tanah. Alasannya kenapa ya? Terus juga banyak burung gagaknya Bu. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan masalah kuburan itu. Saya mau istirahat dulu ya. Saya ngantuk.